Halo konten kreator dimanapun teman-teman berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama aku Ika di channel YouTube Aiko Tutorial. Oke teman-teman, apa kabar nih semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Jadi di video kali ini kita ngobrol santai saja ya teman-teman. Kali ini aku mau share pengalaman aku dari awal nge-YouTube sampai bisa mendapatkan gaji pertama. Buat teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini atau baru bergabung di channel ini, teman-teman bisa bantu ya dukung channel ini agar lebih semangat lagi ya aku dalam membuat kontennya, dan agar teman-teman tidak ketinggalan jika aku upload video-video terbaru tentang tutorial-tutorial ya. Siapa tahu teman-teman di sini sedang membutuhkan salah satu tutorial yang aku share ya teman-teman. Boleh ya dibantu subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya. Dibantu juga like, comment, dan share-nya ya. Terima kasih teman-teman. Aku itu pertama nge-YouTube sudah lama sekali, di sana bisa dilihat ya di channel ini. Aku pertama nge-YouTube itu sekitar tahun 2019. Nah, waktu itu aku membuat konten tentang masak dan juga tentang edukasi ya teman-teman. Nah, karena di saat itu waktu itu lagi sibuk-sibuknya kerja dan juga tinggal di rumah mertua aku, makanya aku nggak sempet ya buat video secara konsisten. Jadi buat videonya itu sebisa aku aja ya, seluangnya waktu aku saja. Jadi kalau misalkan aku lagi ada waktu baru aku buat video, mungkin ya sebulan itu cuma 1 kali upload. Nah, otomatis konten atau channel aku itu kan tidak berkembang ya teman-teman. Yang nonton cuma segitu-gitu aja. Yang banyak itu 50 orang ya yang melihat video-video aku. Makanya di situ aku down banget dan aku nggak semangat lagi buat kontennya ya teman-teman. Nah, dari awal aku nge-YouTube itu hanya memakai HP Android, bukan HP yang wow gitu ya. Masih menggunakan HP Vivo. Dan untuk pencahayaan di waktu itu aku dibantu suami aku dengan menggunakan lampu tambahan ya, bukan ring light. Nah, sangat sederhana sekali ya kalau dibayangkan saat itu ya. Perjuangan ingin menjadi seorang YouTuber agar bisa menghasilkan uang, tapi ternyata tidak sesuai harapan. Nah, saat itu aku tidak membuat konten lagi ya, sudah beberapa bulan lamanya. Nah, aku pernah nonton YouTube-nya siapa nggak tahu, dan di saat itu aku mendapatkan semangat lagi karena terinspirasi oleh YouTube beliau, sehingga aku berencana ya membuat konten YouTube kembali tapi dengan tema yang berbeda. Nah, aku berpikir konten apa yang tidak memerlukan biaya banyak dan juga tidak memerlukan waktu yang cukup lama, karena aku itu juga kan masih punya balita ya teman-teman, berusia 2 tahun, lagi rewel-rewelnya. Makanya aku berpikir berunding bersama suami kira-kira konten apa ya, dan aku sudah memilih konten tutorial. Dan akhirnya di bulan Oktober aku pertama kali membuat video ya tentang tutorial. Dan awal-awal itu banyak sekali ya netizen-netizen yang menghujat aku kayak kak, suaranya terlalu cepat atau pencahayaannya terlalu buram atau kurang jelas dan lain sebagainya. Pokoknya ada saja ya yang komen negatif, tapi nggak apa, nggak masalah. Itu tidak membuat aku patah semangat dan aku tetap konsisten. Kalau awal-awal itu aku upload setiap hari ya teman-teman, di jam yang sama kalau bisa ya. Tapi saat itu juga aku nggak di jam yang sama, dan aku selalu berusaha yang penting sehari itu upload 1. Dan semakin kesini
uploadnya itu 2 hari sekali, karena yang 1 hari itu buat video dan juga ngedit, dan yang 1 harinya lagi buat upload video. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian di bulan Desember, alhamdulillah aku sudah di monetisasi ya teman-teman, sudah mencapai 1000 followers dan juga 4000 jam tayang. Jadi itu hanya memerlukan waktu kurang lebih 2 bulanan ya. Aku saranin buat teman-teman selalu konsisten dan tetap semangat, itu aja sih kuncinya. Nah, di saat itu aku tidak langsung mendapatkan gaji ya teman-teman. Jadi aku itu harus menunggu surat AdSense terlebih dahulu, atau step by stepnya ya sebelumnya, kayak mengisi data identitas atau verifikasi alamat dan lain sebagainya. Sampai akhirnya di bulan Januari kemarin, alhamdulillah PIN AdSense aku sudah datang ya, dan itu juga penuh perjuangan ya teman-teman. Karena sudah lebih dari 1 bulanan PIN AdSense aku itu belum nyampe, akhirnya suami aku itu berinisiatif untuk mendatangi pihak atau kantor pos, dan ternyata di sana juga masih tidak ada ya surat AdSense aku. Nah, jadi suami aku meninggalkan nomor WA ke petugasnya, nanti kalau misalkan suratnya sudah ada minta dihubungi, dan ternyata sehari setelahnya surat AdSense aku itu diantar ke alamat KTP aku. Nah, mungkin setelah aku datang ke kantor pos, dari pihak kantor posnya itu menanyakan ke kantor pos pusat tentang PIN AdSense aku, sehingga langsung ditindaklanjuti ya teman-teman. Nah, kemudian bulan Februari aku itu belum bisa gajian, karena kalau di YouTube itu kan ambang batas pengambilan atau penarikannya itu 1.300.000 ya setiap bulannya, kalau teman-teman ingin mendapatkan gaji setiap bulan. Tapi kalau tidak, itu harus nunggu 1.300.000 dulu baru bisa ditarik ya teman-teman. Nah, aku mendapatkan ambang batas penarikannya yang 1.300.000 itu atau lebih, itu di bulan April ya teman-teman, setelah lebaran kemarin, alhamdulillah. Dan yang aku dapatkan itu adalah segini ya teman-teman, dan aku sudah bersyukur sekali karena perjuangan aku ya sudah beberapa tahun, akhirnya bisa mendapatkan hasil ya teman-teman. Walaupun belum sebesar youtuber-youtuber yang sudah ternama ya, youtuber lain yang sudah sukses ya, tapi segini aja aku udah alhamdulillah bisa mendapatkan penghasilan sendiri ya teman-teman, bisa buat beli kebutuhan atau apa yang aku pengenin tanpa harus meminta kepada suami ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, bisa teman-teman simpulkan kalau di YouTube ini sebenarnya bisa jadi pekerjaan utama atau enggak sih, teman-teman bisa nilai sendiri ya. Nah, kalau menurut aku di YouTube ini benar-benar membayar ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin jadikan ini sebagai pekerjaan utama, teman-teman harus benar-benar bekerja keras buat konten yang menarik, dan juga cari informasi-informasi dari para suhu yang sudah sukses ya teman-teman. Teman-teman bisa ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Ya, yang namanya juga baru awal-awal pasti sedikit ya teman. Apalagi kita itu kan bukan artis ya, makanya kita selalu belajar ya, baik apapun itu, baik di YouTube ataupun ilmu pengetahuan yang lain, agar kita tidak tertinggal di era yang serba digital ini. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang informasi yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bisa memotivasi atau menginspirasi buat teman-teman YouTuber pemula yang baru mengawali YouTube-nya ya. Jangan patah semangat, semoga segera dimonetisasi biar bisa terbayarkan ya perjuangannya. Oke teman-teman, sampai jumpa ya di video aku selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh.